Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pidato pengukuhan Profesor Guru Besar selanjutnya dengan judul Pengembangan Pendidikan Ekonomi Berkeprilakuan, Upaya Penanaman Perilaku Ekonomi Berkelanjutan pada Kegiatan Pembelajaran oleh Profesor Dr. Jun Surjanti, SE, MSI. Perlu kami sampaikan, Profesor Dr. Jun Surjanti SEMSI lahir di Yogyakarta 12 Juni 1967, merupakan seorang guru besar dalam bidang ilmu pendidikan ekonomi keperilakuan. Profesor Dr. Jun Surjanti SEMSI juga merupakan penerima Satya Lancana 10 tahun oleh Presiden di tahun 2008 dan Satya Lancana 20 tahun oleh Presiden di tahun 2015. Profesor Jun Surjanti juga telah menghasilkan beberapa buku, di antaranya Teori Ekonomi, Modul Bisnis Kuliner Berkelanjutan, dan yang terbaru Modul Praktis Mengelola Bisnis Hijab, Manajemen Produksi Gamis dan Hijab Masker. Yang kami hormati, Profesor Dr. Jun Surjanti SEMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Surabaya beserta jajarannya, Bapak Ketua Senat dan Dewan Komisi Universitas Negeri Surabaya, Bapak Ibu anggota Senat Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajarannya, Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi beserta jajarannya, Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Ekonomi dan rekan-rekan dosen di seluruh prodi Fakultas Ekonomi, segenap mahasiswa, seluruh undangan serta hadirin yang sangat saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di hari yang bahagia ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara pengukuhan saya sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Bapak Rektor dan hadirin yang saya muliakan, pendidikan ekonomi memberikan sumbangan yang sangat besar bagi martabat suatu negara. Jika dalam proses pembelajaran ekonomi disertakan pembentukan perilaku ekonomi, harapan bersama dalam pendidikan ekonomi kita adalah untuk membentuk insan yang berperilaku ekonomi yang bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya, terutama pada pemanfaatan sumber daya yang efisien. Hal ini sesuai dengan program Education for Sustainable Development atau yang disebut dengan ESD, yang bertujuan pada human well-being atau kesejahteraan yang ditindaklanjuti dengan pembangunan keberlanjutan atau sustainable development yang berwawasan lingkungan, eco-development sebagai salah satu agenda dunia. Ketika kita menengok ke belakang pada tahun 2009, di saat gerakan pendidikan karakter mulai dicanangkan, semangat untuk mengimplementasikan gagasan itu mulai bergulir secara nyata pada jenjang pendidikan dengan adanya kurikulum K13. Namun, apa yang terjadi? Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya itu belum secara luas
terlihat pada kehidupan sehari-hari. Apabila diamati, karakter generasi muda telah cenderung pada gaya hidup hedonistik dan konsumeristik. Mapir dan kawan-kawan pada tahun 2009 dalam penelitiannya menemukan data bahwa remaja Surabaya sebagai sampel kota metropolis mengalami erosi nilai berkearifan lokal yang berganti dengan gaya konsumeristik. Bahkan berdasarkan studi terbaru menunjukkan bahwa menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, generasi muda yang sekarang sering disebut generasi milenial dinilai lebih konsumtif akibat penetrasi internet dalam kehidupan mereka. Kehadiran marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Bibli, Amazon, DJID, dan lain sebagainya dapat menjadi ancaman negatif jika tidak dioptimalkan penggunaannya. Perguruan tinggi hendaknya bertindak sebagai garda terdepan dalam mengembangkan program keberlanjutan. Semua itu dalam rangka memenuhi peranannya dalam kemajuan umat manusia di masa yang akan datang. Hasil penelitian Galang 2010, Mabot 2014, Safhart tahun 2015, Tenhonen tahun 2017, serta dikarenakan pendidikan berlanjutan sendiri itu isu yang sering diupayakan dalam berbagai penelitian dalam GROP 2009. Perguruan tinggi dalam fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan inovasi ilmu pengetahuan serta teknologi hendaknya turut mengembangkan penelitian pendidikan keberlanjutan. Pendidikan merupakan salah satu aset penting yang membuat seseorang dapat membandingkan dan mempelajari hal positif dan negatif dalam kehidupan, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik menurut Bayer and Redmond tahun 2008. Mengingat peran perguruan tinggi yang demikian besar, maka pada kesempatan orasi ilmiah ini disampaikan gagasan tentang pembentukan perilaku ekonomi berkelanjutan dengan judul Upaya Penanaman Perilaku Ekonomi Berkelanjutan dalam rangka mengembangkan pendidikan ekonomi berkeperilakuan. Bapak Rektor serta para undangan yang saya muliakan. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan perilaku keberlanjutan? Saya menggunakan dasar Grand Theory dari Theory of Recent Action atau TRA dari ASEAN yang dikembangkan sejak tahun 1975 sebagai dasar dari Theory of Planned Behavior atau disebut dengan TPB pada tahun 1980. Kemudian dikembangkan ASEAN lagi yang menyebutkan bahwa TPB berhubungan dengan bagaimana tindakan seseorang mencerminkan karakter, niat, serta pemahamannya akan informasi dan pengetahuan yang terkait dengan tindakannya. Selanjutnya, Heger tahun 2019 pun menyatakan TPB sebagai konstruksi sentral pembentuk niat berperilaku yang paling proksimal. Sedangkan Bandura pada tahun 2002 dalam Theory of Social Cognitive atau disebut dengan TSC menyebutkan bahwa perilaku sosial seseorang tergantung pada pemahaman informasi dan pengetahuan yang dimilikinya yang berpengaruh pada tingkat efikasi diri dan konsep diri akan situasi terkait dengan perilaku. Hubungan-hubungan itu antara TRA, TPB, dan TSC itu tergambar pada gambar 2, yang mana perilaku ekonomi berkelanjutan itu terbentuk dari individu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor internal berkaitan dengan self-efficacy diri, self-konsep diri, dan kesulitan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor sekolah dan faktor rumah. Bapak Rektor dan para undangan yang saya muliakan,
Dari gambar 2 terlihat jelas hubungan-hubungan faktor yang mempengaruhi perilaku ekonomi berkelanjutan. Penelitian saya ini terdiri dari 12 hipotesis yang akan saya ringkas sebagai berikut. Hasil hipotesis tahap pertama yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS dengan teknik analisis jalur atau path analysis, ditemukan model pertama dan ditemukan model kedua. Model kedua ini memberikan sinyal yang sangat luar biasa bahwa ada peranan rumah yang begitu besar terhadap pembentukan hasil belajar dan perilaku berkelanjutan. Namun, mohon maaf, kita perlu evaluasi bersama. Hasil penelitian saya ini yang pertama adalah perilaku konsumsi berkelanjutan saat ini tidak dipengaruhi oleh hasil belajar siswa. Yang kedua, perilaku konsumsi berkelanjutan hanya dipengaruhi oleh efikasi diri dan lingkungan rumah saja. Namun di lain sisi, konsep diri seseorang terbukti mempengaruhi efikasi diri dari diri seseorang itu. Selanjutnya, efikasi diri dipengaruhi oleh kesulitan belajar dan lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah konsep diri dipengaruhi oleh kesulitan belajar, lingkungan sekolah, akan tetapi lingkungan keluarga saat itu pada tahap pertama tidak turut mempengaruhi pembentukan konsep diri. Di lain sisi, peranan lingkungan keluarga ditemukan mempengaruhi perilaku konsumsi berkelanjutan. Bapak Rektor serta hadirin yang berbahagia, sebagai catatan penutup, pendidikan karakter yang digaungkan sejak 2009 yang kemudian diaplikasikan secara real pada tahun 2013 melalui kurikulum 13 serta SDGs yang pengimplementasiannya di Indonesia tahun 2016 telah mendorong pentingnya pembentukan perilaku konsumsi berkelanjutan pada diri siswa. Integrasi pendidikan karakter dan pendidikan ekonomi berkelanjutan dapat menciptakan generasi yang memiliki perilaku ekonomi berkelanjutan yang kuat. Sesuai dengan teori perilaku terencana Azen, maka pembentukan perilaku ekonomi berkelanjutan pada siswa berhubungan dengan faktor-faktor kesulitan belajar, proses belajar dan hasil belajar, efikasi diri, konsep diri, dan lingkungan belajar. Temuan yang terpenting yang ternyata peranan lingkungan rumah turut mensupport hasil belajar dan perilaku ekonomi berkelanjutan. Pendidikan di rumah menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pembentukan perilaku berkelanjutan. Akhirnya dalam pidato penutupan ini saya memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan saya sangat berterima kasih kepada yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Nur Hasan MKes selaku Rektor UNESA. Yang kedua Bapak Dr. Anang Kristanto SOS MSI selaku Bapak Dekan saya. Yang ketiga Bapak Lukman Hakim. Yang ketiga Bapak Yorisa sebagai Ketua Program Studi. Segenap tim percepatan guru besar Prof. Budi Catmiko MPD, Prof. Dr. Mas Lasim MSI. Segenap Bapak Ibu dosen pasca sarjana Universitas Negeri Malang, Airlangga, IKIP Surabaya, khususnya Bapak Ibu promotor atau penguji skripsi, tesis, dan disertasi saya, segenap Bapak Ibu guru SDN Wonokromo 3, SMP Ketintang, SMA Negeri 6 Surabaya, Bapak-bapak guru SMA Negeri Surabaya yang menjadi sampel penelitian saya, Ibunda Jumilah almarhum yang turut mensupport dan memotivasi saya untuk menjadi pendidik yang baik dengan wejangannya. Dadiyo guru sing bisa dikukulan ditiru, all karo muridmu. Ayahanda almarhum yang telah mensupport dan memotivasi saya dengan wejangannya. Dadiyo anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa kanggo bangsa dan negaramu. Suami saya tercinta, Masud
Masud Eksan yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual yang luar biasa. Ananda Hafid Fahrizal, Dewi Sofia Ningsih, Cucunda Bima Asyaki Fahrizal almarhum, serta Cucunda Tatiana Sakwena Fahrizal yang telah turut memotivasi, memberikan dukungan dan doa pada pada bundanya. Adik-adik saya tercinta Nugroho Aji, Ani Cahyowitri, Febri Atmaji, Fajar Lahmaji, Andi Rohmaji, dan keluarga, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Saya tidak bisa menyebutkan senior saya yang berjasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senior-senior yang membesarkan saya, memberikan semangat saya, memberikan ilmu kepada saya. Mudah-mudahan menjadi catatan amalan baik beliau. Teman-teman saya di Fakultas Ekonomi, tim PAK, Fakultas Ekonomi dan Pusat, serta teman-teman SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 yang menyayangi dan mensupport dengan doa. Rekan-rekan mahasiswa yang membantu dengan gigih dalam karir saya, serta semua rekan mahasiswa, serta pihak-pihak yang menginspirasi saya, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu hari ini. Mudah-mudahan diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saya akhiri pidato ini, semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.